Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan honorer non-database BKN. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, jadwal pendaftaran P3K 2024 untuk jalur honorer instansi pusat maupun instansi dari pemerintah daerah ditargetkan akan dimulai pada bulan Juni, paling lambat bulan Juli mendatang. Ada kekhawatiran dari kalangan pegawai non-ASN atau tenaga honorer bahwa rekrutmen P3K 2024 ini tidak akan bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer atau bisa dikatakan seluruh tenaga honorer tidak akan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini secara keseluruhan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah mengamanahkan bahwa penataan pegawai non-ASN atau pengangkatan honorer jadi P3K harus tuntas di bulan Desember tahun 2024. Lantas bagaimanakah sebenarnya nasib honorer yang hingga lewat tenggat waktu tersebut belum juga diangkat menjadi P3K? Kita ambil contoh dari salah satu pemerintah provinsi, yakni pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri tegas mengenai hal tersebut. Dipastikan Pemprov Kalsel tidak akan memberhentikan 10.000 pegawai non-ASN atau honorer meskipun ada regulasi pemerintah yang mengharuskan setelah 2024 hanya ada dua jenis pegawai di lingkup pemerintah pusat dan daerah, yakni PNS dan P3K. Dengan kata lain, tidak boleh lagi ada pegawai honorer. Namun Pemprov Kalsel berani mengambil keputusan dan kebijakan bahwa tidak akan memberhentikan 10.000 pegawai honorer meskipun belum diangkat menjadi P3K. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Galuh Tantri Narindra memastikan bahwa honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN akan tetap bekerja jika hingga akhir 2024 tidak diangkat menjadi P3K. Dia menyebutkan bahwa menurut regulasi yang ada, kalau pegawai honorer masih ada hingga akhir 2024, maka akan diberhentikan. Tetapi kami menjamin pegawai non-ASN di lingkup Pemprov Kalsel yang sudah bekerja selama ini akan tetap bekerja dengan catatan sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara yang telah dilakukan pada akhir 2022 yang lalu. Ia pun menyebutkan bahwa jumlah total pegawai non-ASN atau honorer di lingkup Pemprov Kalsel sendiri yang masuk ke dalam database BKN pada tahun 2022 yakni sekitar 10.000 pegawai. Nah, rekan-rekan, terkait peluang non-ASN diangkat menjadi ASN, pihaknya menyampaikan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi hal penting yang perlu diketahui bahwa Pemprov Kalsel tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN yang sudah bekerja lama dan telah terdata meskipun ada regulasi menghapus status pegawai non-ASN. Ia menekankan bahwa dari 10.000 honorer di lingkup Pemprov Kalsel ini memiliki peluang yang sama untuk diangkat menjadi ASN pada formasi P3K. Namun, untuk memastikan 10.000 non-ASN ini diangkat menjadi ASN bukanlah kewenangan pemerintah daerah. Namun Menpan RB telah memberikan angin segar bahwa seluruh honorer yang masuk ke dalam database BKN memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi ASN secara bertahap. Yang bisa dilakukan adalah tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN ini secara peluang untuk diangkat menjadi ASN. Itu keputusan pemerintah pusat. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, Kepala BKD Kalsel Dinansia menganjurkan para honorer yang masuk ke dalam database BKN agar mengikuti setiap tahapan pendaftaran dan seleksi CSN yang dibuka oleh pemerintah. Menurut dia, peluang menjadi CSN formasi P3K di Kalsel itu terbuka lebar oleh karena memang pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa setiap pengusulan jumlah formasi P3K dari Pemprov Kalsel, pemerintah pusat tidak pernah memangkas banyak dari total formasi yang diajukan. Khusus untuk formasi guru dan kesehatan tidak pernah dipangkas, bahkan formasi lainnya seperti tenaga teknis pun meskipun dikurangi jumlahnya tetapi tidak terlalu banyak. Nah, demikian rekan-rekan sekalian terkait dengan informasi tenaga honorer non-database dari apa yang dilakukan atau rencana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Selatan setidaknya bisa mewakili masing-masing pemerintah daerah, di mana untuk akhir tahun 2024 meskipun tenaga honorer belum sepenuhnya diangkat menjadi P3K, akan tetapi pihak pemerintah
tidak akan memberhentikan. Namun rekan-rekan sekalian, honorer yang tidak akan diberhentikan pada daerah ini adalah honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Lalu bagaimana dengan honorer yang belum terdata? Pemerintah Kalimantan Selatan belum memberikan keterangan secara resmi apakah diberhentikan ataukah seperti apa terkait dengan kebijakan bagi para tenaga honorer yang tidak terdata di dalam database BKN. Demikian informasi kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Namun rekan-rekan sekalian, sebelum saya tutup, ternyata ada berita yang menarik terkait dengan honorer non-database BKN, di mana honorer non-database BKN ini diharapkan tidak berharap banyak di dalam pengangkatan P3K 2024. Mudah-mudahan saja rekan-rekan sekalian hal itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ada kebijakan khusus bagi para tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN. Menjelang pendaftaran P3K 2024, diketahui bahwa BKN pada 18 April 2024 mengumumkan bahwa tahun ini tidak melakukan pendataan ulang bagi para tenaga non-ASN atau para tenaga honorer. Melalui Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi, melalui keterangan pers menyatakan bahwa pendataan honorer itu sudah selesai dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022. Belakangan ini honorer tendik atau tenaga kependidikan yang belum masuk ke dalam database BKN gencar memperjuangkan nasib agar tetap bisa diangkat menjadi P3K 2024. Honorer tendik tercecer itu kebanyakan menduduki jabatan penjaga sekolah. Ini memang untuk penjaga sekolah adalah pada saat pendataan memang ada surat edaran yang menyatakan bahwa untuk security itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pendataan. Namun ternyata kebijakan itu di belakang nampaknya dicabut sehingga para tenaga honorer khususnya yang menduduki jabatan penjaga sekolah banyak yang tidak masuk ke dalam database BKN. Melalui Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Tendik, Herlambang Susanto pernah menyebutkan bahwa masih banyak rekannya yang tidak masuk ke dalam database BKN alias tercecer dari database BKN khusus untuk para tenaga honorer. Tentu hal ini sangat merugikan tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang menduduki jabatan sebagai penjaga sekolah meskipun memiliki masa jabatan atau masa kerja yang lama atau di atas dari 3 tahun. Bahkan untuk penjaga sekolah, para tenaga honorer yang menduduki jabatan penjaga sekolah banyak terdiri dari honorer K2. Tentu hal ini bisa merugikan apabila pemerintah tidak memperhatikan hal ini. Namun dari publikasi yang dipublikasikan oleh Kemenpan RB terkait dengan mekanisme seleksi CSN pada tahun 2024, ada angin segar bagi rekan-rekan meskipun tidak terdata di dalam database BKN akan tetapi memiliki masa kerja minimal 3 tahun, sepertinya akan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini asalkan tersedia formasi dan memiliki ranking yang di atas dan berhasil lulus pada seleksi CSN. Semoga saja kebijakan itu bisa diterapkan khususnya bagi rekan-rekan honorer yang tidak terdata di dalam database BKN. Demikian informasi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.